Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita pada malam hari ini bisa silaturahim, berkumpul di majlis ta'lim Mardatillah ini. Mudah-mudahan sesuai namanya, Mardatillah, kita termasuk orang-orang yang diridhoi, yang disenangi. Ya, makna ridho itu disenangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita senandungkan, kita persembahkan dengan salawat yang terbaik yang bisa kita senandungkan, kita ucapkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, memberikan kita nikmat karunia dan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terasa lamunian libur seminggu tuh kan ya, jadi minggu tadi kita libur, baru nyambung lagi minggu ini. Terasa bertahun-tahun tidak bertemu rasanya tuh, apalagi dengan Pak Ade ya, dengan Yai kita ya kan, Masya Allah, semangat ya. Takbir kemang, takbir. Terpaksa ucap takbir tu. Alhamdulillah, kekompakan kita, semangat kita mudah-mudahan senantiasa terjaga karena semua butuh semangat ya kan. Nak bangun tidur lagi butuh semangat. Mantap semangat di tempat tidur tu lah gitu ya. Jadi apalagi nak belajar, nak nuntut ilmu untuk selamatkan kita dunia akhirat, maka butuh semangat ya, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Tapi kita sersan serius santai ya, sambil belajar, makan yang sudah disiapkan Sohibul Bait ini, Pak Edi dan juga rekan-rekan. Ini tetap semangat ya, tapi tetap santai. Sambil makan boleh, yang penting ilmunya ditangkap ya dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bahas terlebih dahulu kitab Tanqihul Qaul. Ini kitab hadis, isinya 40 bab, setiap bab ada 10 hadis, berarti 10 kali 40, 400 hadis. Luar biasa kalau ini nanti sudah kita khatamkan ya dan diamalkan, insyaallah mudah-mudahan kita layak ya, layak dapat apa nih? Dapat rahmat Allah, dapat ampunan, dapat ridhonya dan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas masih bab yang pertama kemarin tentang keutamaan ilmu dan ulama. Baru separuh kita baca, kita sampaikan separuhnya, insyaallah kita khatamkan bab pertama pada malam hari ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah, berangkat ya, atau pindah tempat, atau berangkat dari rumahnya ke tempat majlis ya, ke tempat cawisan, tujuannya liyata'allama ilman, untuk belajar. Jadi berangkat dari rumah kita ke tempat belajar, ke majlis ta'lim ya, ke masjid, ke mushola untuk belajar. Atau mungkin ngungsi nian, merantau nian ya, anak-anak kita pindah sementara, nginap sementara ya, ninggalkan rumah, ninggalkan kenyamanan, tinggal di pondok jauh dari orang tua ya, semangat untuk belajar ilmu, maka ghufira lahu qabla yakhtuwa, Allah ampuni dosa kita yang berangkat nak belajar tadi sebelum kaki kita melangkah. Sebelum kaki melangkah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Baru nak belajar, apalagi lah sudah belajar, apalagi lah sudah duduk di majelis ilmu, walaupun terkantok-kantok dikit ya kan, tidak apa-apa lah. Buang kantok, makan jeruk ya kan, insyaallah ya. Jeruk habis, ilmu tak dapat. Tak apa-apa, masa penting ya, dapat kenyangnya kan. Masyaallah. Jadi artinya belajar itu walaupun tak dapat ilmu masih ada manfaat, minimal diampuni dosa. Kalau dapat ilmu syukur, alhamdulillah kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallah kurama'un mukramun. Rasul bersabda, akrimul ulama, muliakan para ulama.
Karena mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa memandang wajah orang alim, mandang wajah ulama dengan pandangan yang menggembirakan, pandangan kasih sayang, pandangan senang, bukan pandangan luat. Kan mandang tuh ada dua macam, ada senang, ada tidak senang. Ada luat, ada setuju. Pandangannya pandangan farhan, karena gembira, senang, bahagia bisa kumpul dengan para ulama. Maka dengan pandangan dia tadi, sekali mandang wajah ulama, Allah ciptakan malaikat untuk kita yang ngawasi ulama. Makanya di rumah-rumah wong tuh banyak kadang-kadang gambar kiai, ya. Di Palembang mobil khusus tuh. Di kita ini jarang-jarang juga kan. Di Palembang kalau masuk ke rumah-rumah ulama tuh banyak dipajang foto-foto ulama, foto para habaib. Ngamalkan hadis ini. Jadi mandang foto orang alim itu diciptakan satu malaikat, dan malaikat tadi istighfar untuk yang mandang ulama tadi sampai hari kiamat. Sekali pandang, dua kali mandang, dua malaikat kali tiap hari. Makanya itulah salah satu alasan kenapa ada saudara kita yang memajang gambar ulama di rumah. Ya, maka sebaliknya yang ngawasi selain ulama, ya, yang foto tegrewe, ya kan, baju tak lengkap, pakai telasan baik, dosa. Itu bukan diciptakan malaikat, jin, ya, setan yang diciptakan gara-gara mandang yang tidak dibenarkan tadi. Caknya, mana ini masih hidup? Hidup. Kalau habis bateri? Tak kati suara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah." Rasul bersabda, memuliakan orang alim sama dengan memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Dan memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, tempatnya surga. Ya, tempatnya adalah surga. Itu mandang ulama sama dengan Nabi. Mandang Nabi sama dengan mandang Allah. Mandang Allah, surga. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, mandang yang bukan ulama, maksudnya yang tidak benar, ya. Yang tidak benar. Atau memandang tapi dengan kebencian. Sekarang banyak kasus kan? Hati-hati. Sebalik, bukan jannah tapi an-nar, tempatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Naumul alim afdalu min ibadatil jahil." Tidurnya orang alim lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya ya, karena tidurnya orang alim untuk bekal dia nak tahajud, untuk bekal dia nak belajar, untuk bekal dia nak ngajar. Kalau tidak tidur kan dia jadi sakit, ya kan? Kalau sakit mana nak ngajar. Terbuktilah kita kemarin 2 minggu libur pengajian, demam, kesengalan. Jadi tidurnya orang alim itu bukan hanya sekedar tidur. Kalau tidur gitu kan tidur nian, ya, malah tidur mati, kadang-kadang dibangun ke tak bangun, tidur nyenyak nian, ya. Tidurnya orang alim itu untuk istirahat, nyiapkan bekal supaya bisa kuat ibadah. Niatnya untuk kuat, niatnya untuk memperlancar ibadah dia, ya. Termasuk ibadah adalah belajar dan ngajar seperti ini. Maka tidur mereka pun bernilai ibadah. Beda dengan tidur kita. Kita pun tidur bisa bernilai ibadah kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Kalau bakal tak tidur itu misalnya mata kita terbuka sehari-harian, yang kita jengok banyak maksiat, maka akhirnya kita memilih tidur untuk menghindarkan maksiat tadi, maka tidur kita pun bisa bernilai ibadah. Makanya ada hadis itu kan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Kalau apa? Kalau tidak tidur, dia nak nyengok YouTube baik misal, nak buka yang tidak benar. Daripada itu maka dia lebih baik tidur. Tidurnya yang demi meninggalkan maksiat, ya, tidur dengan alasan meninggalkan maksiat termasuk ibadah. Jadi kita dapat pahala itu, hadirin yang mulia, bukan cuma karena mengerjakan taat.
Kalau sembahyang jelas dapat pahala. Puasa jelas, sedekah jelas, belajar ini jelas dapat pahala. Tetapi yang jarang kita pertimbangkan adalah ketika kita tidak maksiat, itu sudah dapat pahala juga. Kan melakukan maksiat itu haram. Apa arti haram? Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu arti haram. Maka kalau kita nahan diri untuk tidak zina misalnya, untuk tidak narkoba, untuk tidak minum minuman keras, ya, maka berarti kita sudah dapat pahala. Karena orang yang zina dapat dosa, tak zina dapat pahala. Maling dapat dosa. Kalau tak maling dapat pahala. Mabuk tu dapat dosa. Ya, mengajari mabuk, narkoba tu dapat dosa. Berarti ketika kita sanggup nahan diri untuk tidak mabuk, untuk tidak mengkonsumsi narkoba, dapat pahala. Ya, kita jarang ngitung pahala dari segi itu kan. Malahan pahalanya lebih besar kita tidak maksiat itu. Itu termasuk bentuk kesabaran paling tinggi. Maka sabar itu ada 3. Yang kita agak bahas lebar dikit. Sabar itu 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Derajatnya 300 derajat. Ya, sakit, meninggal, ya, kesusahan, kesedihan, kebuntuan. Itu ujian yang tak lemah-lemah. Kalau kita tahan, kita sabar, pahalanya 300 derajat. Naik lagi Pak Adi, ya. Yang kedua, sabar level 2 itu sabar dalam mengerjakan taat. Ya, sabar dalam sholat. Ya, walaupun digigit nyamuk, musim hujan banyak nyamuk, ya kan? Semayang digigit nyamuk, tahan tidak digaut nyamuk tadi. Ya, tahan tidak diusir, tahan tidak dibunuh nyamuk tadi. Termasuk juga sabar ketika puasa. Itu sabar dalam taat. Ya, sebelum beduk maghrib, ya, dia bertahan untuk tidak berbuka lebih awal. Nah, kalau tidak tahan itu mutarjam itu. Mutarjam atau nabu beduk duluan, ya kan? Nah, itu tidak tahan. Tapi dia tetap bertahan sampai waktunya dia berbuka. Termasuk kita belajar ini, belajarnya taat bukan? Taat kan? Ibadat ini. Nah, tahan duduk berjam-jam untuk belajar, mungkin terkantuk-kantuk barangkali kan, awak sengal balik begawi, masih datang untuk majlis. Ya, bertahan dalam keadaan taat kepada Allah itu sabar level 2. Derajatnya 600 kali lipat. Yang pertama tadi dalam menghadapi musibah 300. Yang kedua sabar dalam taat 600. Naik kan makom. Nah, yang paling tinggi sabar level 3. Apa sabar itu? Yang level 3, sabar untuk tidak maksiat. Nahan diri untuk tidak maksiat. Yang biasa nakal, nahan untuk tidak nakal itu berat. Itu butuh kesabaran. Mantak sabar, terlaju. Yang biasa marah. Marah itu kan maksiat. Kecuali marah karena membela kebenaran. Mohon marah-marah tidak jelas. Marah dengan anak, marah dengan bini, ya kan? Pakpok nabuk bini. Ya, padahal seharusnya disayang, bukan ditabuk, ya kan? Habis lagi bisa bateri. Iya. Iya. Maka sabar untuk tidak maksiat itu derajatnya 900 kali lipat, lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi pahalanya lebih besar. Ya. Bisa. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ay yusalliya al-faraqatin tatawuan. Orang yang belajar satu bab ilmu, belajar satu bab. Nah, kita malam ini belajar satu bab. Bab hadis ini, satu bab puluh di bab fikih. Belajar satu bab, nilainya di sisi Allah lebih utama, ya, lebih afdol dari sholat sunnah 1000 rakaat. Mungkin tidak pernah kita Pak jadi sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, kalau digabung mungkin dari pertama kita sholat sampai sekarang mungkin ada 1000. Cuma kalau semalam langsung 1000, siang itu langsung 1000 rakaat, tidak pernah. Aku pun tidak. Ya, aku pun tidak kalau kalau Mang Wahab kalau ya. Itu ngantuk beliau oleh kebanyakan sholat sunnah. Nah, nilai kita belajar satu bab ini, ya, nilai kita belajar satu bab ilmu pengetahuan, ilmu agama setara dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan. Ngapa? Masih mati itulah. Ah, biarlah, tidak usah pakai, tidak apa-apa. Ya, oh, beli bateri ya, ya. Tapi Mac ini masuk.
Ngapa pacak lain nilainya itu? Ya, belajar satu bab sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu maksudnya bukan meremehkan sholat sunnah, bukan. Cuma kalau sholat sunnah yang dapat pahala, yang sholat itulah dia dewean yang dapat, ya kan? Hanya manfaatnya dirasakan satu orang yang sholat sunnah tadilah. Ya, itu pun kalau ikhlas. Mantap ikhlas, nilainya bisa separuh dari itu. Tetapi kalau kita belajar, yang dapat manfaat orang banyak. Ya, nah, misalnya kita belajar ini, orang berapa belajar malam hari ini? Kaget di rumah disampaikan dengan bini, dengan anak, dengan tetangga lagi ngobrol, dikit banyak kita sampaikan yang sudah kita belajar di malam hari ini. Maka semakin banyak yang dengar. Ya, apalagi ini di live kan, 2 HP, ya, YouTube dan Facebook. Semakin banyak yang nonton, yang dengar, yang nge-share, semakin banyak pahala kita yang taklim, yang belajar pada malam hari ini. Ya, karena sesuai dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi semakin manfaat kita dirasakan banyak orang, semakin besar pahala kita. Jadi amaliyah yang melibatkan orang banyak, pahalanya lebih besar dari amaliyah yang dilakukan oleh pribadi, yang dewek-dewek yang masing-masing. Nah, itulah perbandingannya ngapu belajar, pahalanya lebih besar dari sholat sunnah. Cuma yang bagus mana? Ya gabung ke belajar ya sholat sunnah, yo, nah itu yang ndak bisa terkejar gitu. Ya, dua-duanya dilaksanakan. Memperbanyak sholat sunnah dan juga senantiasa belajar siang malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkunjung kepada orang alim, datang silaturahim, bertandang ya ke rumah wong alim, maka seolah-olah dia berkunjung ke rumah Rasulullah. Seolah-olah bertamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ya. Jangan katakan Nabi, bukan. Seolah-olah artinya mirip. Ya, bertandang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang berjabat tangan dengan wong alim, salaman dengan wong alim, seolah-olah berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngapa? Karena orang alim itu salaman dengan gurunya. Ya, gurunya salaman dengan gurunya. Gurunya terus nyambung sanadnya ke tabi'in, ke sahabat, ke nabi. Jadi secara tidak langsung kita yang salaman dengan guru, sudah salaman dengan guru dari guru kita, guru dari guru kita, terus sampai sanadnya nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berarti khusus dengan guru yang punya sanad. Guru yang memang berguru dengan kiai. Kalau guru yang belajar otodidak, kati sambungan sanad walaupun dia pinter. Makanya guru-guru kita galak ya, salaman sama guru-gurunya. Itu ngambil berkah dari tangan yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak langsung. Itulah tangan keberapa ya kan? Dari Nabi ke kita itulah tangan keberapa itu. Tapi tetap ada berkahnya. Karena tangan itu pernah bersentuhan dengan orang yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kita salaman dengan guru itu bukannya nyembah guru, bukan. Hanya bentuk penghormatan. Ya, dan berkahnya kembali kepada kita. Nah, kata Nabi, salaman dengan ulama sama dengan bersalaman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk bersama dengan orang alim, sama-sama dengan sama nilainya ya dengan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang pernah duduk bersamaku di dunia, maka di akhirat nanti aku akan mendudukkan dia bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sambungannya. Ya. Datang ke rumah orang alim sama dengan datang ke rumah Nabi. Salaman dengan orang alim sama dengan salaman dengan Nabi. Duduk bersama dengan orang alim dalam satu majelis sama dengan duduk dengan di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang pernah duduk di majelis Rasulullah pasti masuk surga. Rasul yang akan pegang tangannya
untuk sama-sama dituntun oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini dapat berkahnya. Walaupun majelis kita ini kita tidak terlalu pede merasa seperti majelis Rasulullah, tapi kita tidak putus asa juga untuk berdoa dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ada berkahnya majelis kita ini. Ya, amin Allahumma amin. Apalagi di sini banyak orang-orang hebat, ya kan? Ada yai kita, ya. Ada Pak D kita, ya kan? Ada Syekh Subani, ya kan? Jauh beliau itu ya. Ada Bang Hajar, ini kiai ini, Syekh Ibnu Hajar. Tinggal Ustaz Siko aja yang belum, Ustaz Ibnu Hajar belum datang. Ya? Oh ya, Ustaz 25 Selawi. Ada Imam Ghazali, ya kan, Masya Allah. Ya. Ada Ustaz Selawi 25 ya. Nah, luar biasa. Ada Ustaz Ramadan, Masya Allah ya. Hadir pada malam hari ini. Orang-orang hebat. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke fikih? Itu penyemangat. Bagian awal tuh bagian penyemangat. Allah, agak berat cak ngomong malam ni, Syarul. Apa kebanyakan makan tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kata-kata Ustadz tadi, katanya kalau bersalaman dengan para ulama, para kiai, sama cak bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah ada cara ataupun tata caranya salaman dengan ulama, Tat? Atau adabnya? Sekian, Tat. Ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya orang-orang tua kita sudah ngajarkan cara salaman yang benar. Jadi dicium tangan itu. Nyium tangan. Nah, budak Manari banyak berubah. Ya, bukan nyium tangan tapi ke pelipis, ke kening. Nah, itu bukan salaman yang baik dan benar. Ya, jadi salaman yang benar dan dapat barokahnya dari salaman itu adalah mencium tangan guru. Ya, kalau dengan sesama biasa itu cukup salaman jabat tangan biasa. Tapi dengan guru-guru kita itu tangan dicium. Bahkan kami dulu dengan Ustaz Ahmad Syafi'i Yunus itu luar dalam. Ya, cium luar dalam. Itu berkah. Cium luar dalam dan diisep. Termasuk salaman dengan orang tua seperti itu. Ajari anak-anak kita, ya, balik sekolah, nak sekolah, balik pergi, nak pergi. Itu salaman dengan tangan orang tua. Ya, bahasa kita sujud. Itu bahasa kita saja. Kalau sujud yang sebenarnya kan sujud waktu sholat. Tapi ini sujud hanya dalam bahasa kita, bukan dalam bahasa Arab. Sujud yang dimaksud adalah salaman, sungkem dengan orang tua. Nah, walaupun tangan mak kita mamu iwa sudah nyang iwa, tetap salam dan cium. Bahasa kita sujud, tapi bukan sujud salat maksudnya ya. Cium. Jadi jangan pula jijik, jangan pula risih dengan tangan orang tua kita. Walaupun orang tua kita balik mantang, mamu getah, mungkin tukang bangunan, mungkin toke iwa masin, mamu iwa masin, ya, atau toke bangunan ya kan, mamu apa pasir, ya kan. Bekas semen, cium, ya, busuk mak mana lah. Nah, itu demi penghormatan kita kepada orang tua kita. Malah diisap. Itu kalau diajarkan oleh guru-guru gitu. Jadi salaman yang benar adalah disambut dengan kedua tangan, terus dicium, ya, bahkan luar dalam seperti itu. Nah, ini berlaku untuk orang-orang kita muliakan dan orang-orang tua kita, mbak mbik kita, yek-nyek kita. Kalau dengan yang biasa, ya salaman seperti biasa, salaman pejabat itu kan goyang-goyang, ada yang nyuel-nyuel, itu salaman dengan kawan itu ya. Nah, ada yang nyuel-nyuel kan salam kanji itu. Itu jamaah Nurul Ikhwan, ada yang modelnya itu. Ya, itu dengan sesama, dengan yang selevel tidak apa-apa. Tapi dengan yang lebih tinggi jangan. Ya, tinggi usianya, tinggi ilmunya tidak boleh. Ada lagi? Di belakang. Oke, kalau belum kita bahas fikih dulu. Biasanya fikih banyak pertanyaan.
Kita sudah sampai bahasan terakhir masalah haid ya. Haid. Sekarang kita bahas uzur-uzur dalam sholat. Uzur sholat. Uzur artinya halangan, rintangan sehingga kita tidak melaksanakan sholat. Dan kalau memang disebut uzur berarti tidak dosa. Maka uzurnya ada dua. Ada uzur syar'i, ada bukan syar'i. Kalau uzur syar'i artinya alasan yang dibenarkan secara hukum. Maka di saat itu kita tidak sholat tidak berdosa. Tapi ketika sudah sadar, sudah bangun, segera laksanakan. Ya. Nah ada uzur yang tidak syar'i, alasan yang tidak syar'i, misalnya, ya begadang, ya kan, berkelakar, ya main gap, akhirnya lupa sembahyang, mancing kelamuan, termasuk itu, karena mancing bukan uzur syar'i. Ya, jadi mancing silakan, cuma jangan sampai lupa sholat. Nah kalau sampai lupa itu bukan uzur yang diterima. Jadi uzur itu alasan, halangan. Nah, sebelum kita masuk ke uzur, cuma dua di sini. Ya, ada cerita tentang uzur ini. Jadi di akhirat nanti ada orang yang tidak ibadat, dia ngajukan alasan, ngeles. Tapi alasannya uzurnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada orang yang tidak ibadat, ya, tidak sempat ibadat dengan alasan kayu. Dengan alasan dia banyak retu, banyak loroan, banyak gawean, banyak usaha. Ya Allah, minta maaf lah, minta ampun, tolong terima uzurku, kata dia. Ngapa aku tidak pacak ibadat waktu di dunia dulu? Karena aku banyak retu. Aku banyak kekayaan, aku jabatanku tinggi, aku presiden, aku gubernur, aku Pak RT, jangan yang RT ya. Nah, aku Pak RW, sibuk aku dengan urusan itu, sehingga tidak sempat sembahyang. Uji Allah, uzurmu ditolak. Dan Allah mengajukan perbandingan. Ya, dengan siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu raja yang kaya raya. Dan beliau kekuasaannya saat itu ya dari timur ke barat. Bayangkanlah, separuh dunia itu Nabi Sulaiman yang menguasainya. Kerajaan dan kekayaan. Ya. Nah, tetapi meskipun demikian beliau tetap ibadat. Tetap sholat, tetap puasa, tetapi dia ngurus kerajaan tetap berjalan dengan baik. Ya, maka siapa kau dibandingkan Nabi Sulaiman? Ya, baru para sebidang, ya tak galak sholat lagi, ya kan, baru ngurus toko bangunan dikit itu ada ya, baru mancing ya kan, ladak sembahyang, maka uzurmu ditolak kata Allah. Jadi jangan jadikan kekayaan, jangan jadi gawean, jadikan gawean, jangan jadikan jabatan itu sebagai alasan untuk tidak sholat. Ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Karena Allah jauh, ada pembandingnya. Nabi Sulaiman itu kurang apa kekayaannya? Ya, oke. Terus diajukan lagi orang yang kedua. Ngapa kau tak semayang? Ya Allah, minta maaf, minta ampun. Aku tak semayang dulu, aku tak ibadah dulu karena aku miskin. Nah, lawan dari yang pertama tadi. Aku miskin, aku buntung. Ya kan? Aku jomblo barangkali ini kan di sini. Katik duit, susah, suwek sen, ya. Suwek sen. Duit Selawi 25 lagi tak kati. Saking buntunya tu kan. Ya. Uji Allah itu bukan alasan. Bukan alasan, ya. Allah ajukan pembandingan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin. Saking miskinnya beliau tidak punya rumah, berkelana kemana-mana sama ibundanya Siti Maryam, ya, kemana-mana, tidak punya rumah, masuk hutan keluar hutan. Yang beliau makan daun, yang ada, bajunya buruk, compang-camping, banyak tampalan. Nabi Isa alaihissalam itu. Nah, tetapi meskipun demikian beliau masih tetap menjadi hamba Allah yang baik, tetap rajin ibadat. Nah, miskin kita ini tidak sebanding dengan Nabi Isa. Ya, walaupun kita miskin masih baca makan nasi. Walaupun lauya kan masih makan nasi. Beliau tuh tidak makan nasi, makan daun. Orang sekarang miskin, baju tak mungkin cuma selembar. Walaupun orang miskin zaman ini bajunya bergerobok. Banyak masih kan. Sarung pasti lebih dari satu. Ya kalaupun tidak beli diberi orang. Ya kan? Jadi miskin kita tuh tidak semiskin Nabi Isa alaihi salam. Cuma oleh mental baik orang zaman sekarang. Pas pengumuman UMKM miskin gitu. Nah, jadi pengusaha kan.
Ya, nah, itu mental. Ya, mental. Terus yang ketiga diajukan lagi, "Ya Allah, aku tidak baca ibadat karena dulu aku adalah hamba sahaya. Aku dulu anak buah, aku dulu anak kapal, aku dulu orang-orang suruhan. Ya, aku punya bos aku tak beri aku waktu untuk ibadat. Maka aku tidak baca ibadat." Tidak kati uji Allah. Uzurmu ditolak. Buktinya pun Nabi Yusuf pernah jadi budak. Arti budak itu pegawai yang tidak digaji. Itu budak. Ya, disuruh baik, diperintah baik, bergaji tidak. Paling gaji makan tuh lah. Itu pun banyak laluman kena marah. Gawe budak itu hamba sahaya zaman dulu. Nabi Yusuf ya pernah jadi budak, pernah masuk penjara karena fitnah, bukan karena salah. Karena fitnah Nabi Yusuf masuk penjara. Ya, tapi akhirnya dibebaskan, ya. Dan setelah dibebaskan beliau pun akhirnya menjadi menteri ya, di kerajaan Mesir pada saat itu. Jadi penguasa juga akhirnya. Tetapi waktu beliau masih jadi budak, waktu beliau masih di dalam penjara, ibadahnya tetap dilaksanakan. Ya, jadi bukan alasan kita bergawe dengan orang, bukan alasan kita masuk penjara, ya, itu untuk melalaikan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang terakhir keempat, diajukan lagi orang sakit, ya, alasan tak ibadat karena sakit, ditolak juga uzurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sakit bukan uzur untuk tidak sembahyang, tidak ibadah. Akhirnya Allah ajukan siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sakitnya luar biasa, sampai tinggal tulang mulai, tinggal daging yang membalut tulang beliau, jadi kurus kering. Ya, Nabi Ayub alaihissalam itu sakitnya luar biasa. Beliau diuji dengan ujian yang paling berat. Hartanya banyak habis. Beliau tuh nabi yang paling kaya juga. Hartanya habis, kebunnya tuh banyak terbakar. Ya, sapinya banyak, ekornya banyak, mati galau. Terus bininya juga banyak minta cerai karena beliau jadi bangkrut. Tinggal satu istrinya yang masih bertahan, Siti Rahma namun. Jadi dari sekian banyak istrinya cerai galau. Karena beliau ngejut, bangkrut dan sakit dan dikucilkan oleh masyarakat. Karena beliau punya penyakit yang itu ya, tidak lemak. Penyakitnya itu apa? Pokoknya tidak lemak. Ya, akhirnya beliau dikucilkan, jadi bangkrut, sakit. Dan itu puluhan tahun sakitnya. Puluhan tahun. Nah, tapi beliau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakit bukan alasan untuk meninggalkan ibadat. Jadi bukan uzur. Ya, apa tadi yang pertama tadi? Kaya, ada jabatan, miskin, buntu, ya. Jadi hamba, ditahan di dalam penjara atau sakit, itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat, bukan uzur untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ditolak semuanya. Masuk neraka geling tadi. Ya. Orang kaya tadi masuk neraka, ya. Yang masuk penjara tadi masuk neraka, yang jadi budak tadi masuk neraka. Karena uzurnya tidak syar'i. Oke, kita bahas yang uzur syar'i itu yang mana? Cuma dua. Faslun a'dzarus shalah ithnani, an-naum wan nisyan. Pasal tentang uzur sholat ada dua, yaitu tidur dan lupa. Cuma dua itu. Kalau kita tertidur akhirnya bangun kesiangan, ya, memang betul-betul kesiangan, ya, memang betul-betul ketiduran, ya, maka kita tidak dosa meninggalkan sholat tadi. Cuma begitu bangun langsung wudu dan kerjakan sholat tadi. Tapi jatahnya sudah qadha kalau waktunya sudah habis. Misalnya bangun kesiangan subuh, ya. Seharusnya subuh jam 4:30, kita bangun jam 8. Ya, bangun jam 8. Maka ya, kita tidur tadi tidak dosa meninggalkan salat subuh sampai jam 8 itu. Tapi segera qadha, ya. Setelah bangun tadi cepat buru-buru, ya, ke belakang, beres-beres dan berwudu, salat sesegera mungkin. Tapi kalau tak sembahyang baru berdosa. Lah telat tidak dikodok pula. Ya, tetap dilaksanakan kodoknya walaupun telat, walaupun bangun kesiangan. Yang kedua, uzur itu adalah nisyan, lupa. Lupa nian. Saking sibuknya tidak terkenang, azan tidak terdengar, ya. Asa terkenang, zuhur lewat, asar lewat. Saking sibuknya itu ngadapi apa, belanja hari Kamis misalkan, pasar lagi rame-ramenya. Jadi zuhur tadi lewat, asar lewat, asar terkenang lanak jam 6. No, ya Allah, aku tadi tidak zuhur. Aku tadi dah asar, saking banyak pelanggan hari itu.
Maka kalau memang betul-betul lupa, tidak dosa. Tapi sholat yang tinggal tadi tetap wajib diqadha. Bukan tinggal-tinggal baik. Tidak dosanya itu karena lupanya. Tapi begitu teringat, qadha sesegera mungkin. Jadi cuma dua itu uzur yang diperbolehkan. Tiduran sama lupa. Berarti kalau sengaja tidak. Ya, tidak merupakan uzur. Artinya dapat dosa dia. Gitu. Baik. Ada pertanyaan tentang uzur ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, orang tua saya kan umurnya sudah hampir 90 tahunan. Ya. Dulu sebelum umur 90-an itu rajin sholatnya. Tapi setelah umur 90 tahunan galak kayak pikun gitu. Itu kalau ibadahnya galak tertinggal itu hukumnya jatuh yang mana, yang syar'i atau yang dimaafkan apa yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Jadi sholat itu masih tetap wajib selama kita masih ada nyawa. Atau selama masih akalnya waras, masih sehat, masih normal. Maka syarat ibadat itu kan Islam baligh berakal. Islam jelas masih Islam, ya kan? Baligh apalagi kalau tua itu jelas baligh, ya? Lebih dari baligh malah kan? Berakal. Nah, arti berakal ini dia masih sehat pikirannya, masih sadar, masih ngerti bacaan, masih pokoknya masih waras lah. Akalnya masih normal, ya kan? Berarti masih wajib. Cuma kalau lah sudah tidak sadar lagi, sudah pikun, maka tidak wajib lagi. Ya, tidak wajib. Atau ada yang membatasi ketika sudah tidak sadarkan diri lagi. Misalnya kalau sakit masih sadar, ya masih sadar, berarti masih wajib. Tinggal teknis sholatnya. Kalau dia tidak baca berdiri, duduk, tidak baca duduk, baring. Ya, itu terakhir baring dan terakhir sholat dalam hati. Asal dia masih sadar, masih baca, masih ngerti bacaan, ya kan? Kalau sudah koma kan tidak sadar, ya sudah koma. Kalau titik, apalagi ya kan? Koma itu sudah tidak wajib sholat lagi. Orang koma kan tidak sadar, ya, tidak sadar. Akalnya sudah tidak jalan lagi, tidak sadar, ya. Nah, itu baru tidak wajib lagi sholat. Pikun termasuk kalau memang betul-betul parah pikunnya. Cuma kalau masih ngerti semayang, cuma kadang-kadang lupa waktu, baik. Ya kadang-kadang dia sudah sholat tapi sholat lagi lupa kalau sudah sholat. Ada yang seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Berarti dia masih ngerti sholat. Nah, cuma tinggal kita yang kasih tahu, kita yang anak-anak cucung bimbing bahwa sudah masuk sholat, atau diingatkan kamu tadi lah sholat, ngapa sholat lagi? Ya itu baik. Berarti beliau masih ngerti sholat itu kan, masih ingat, masih sadar. Ya, silakan dilanjut. Ya, tetap wajib masih. Ada lagi? Oh ya, nanya tentang sholat Pak Ustadz ya. Bolehkah nanya Pak Ustadz, yang selama ini saya tahu kan sholat yang bisa dibikin imam sama makmum sholat wajib. Tapi kalau yang sholat qadha sama sholat yang jamak kita di perjalanan, bisa ndak kita makmuman atau ya imam sama makmum gitu, yang qadha maupun yang jamak gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Qadha sama sholat jamak bagi musafir, ya semuanya bisa dilakukan dengan berjamaah asal sholatnya sama jenisnya. Ya, mengqadha misalnya kita nih sama-sama banyak utang, kalau sholat nih kalau dewean males kan, akhirnya dikerjakan qadha tadi dengan berjamaah, sah. Ya, sah. Atau sholat jamak ketika dalam musafir. Jamak itu kan berarti menggabung dua sholat di satu waktu. Zuhur sama asar digabung.
di waktu zuhur namun jamak takdim. Kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar namun jamak takhir. Itu gabung waktu seperti itu. Ya. Jamak takdim ataupun jamak takhir, kalau kita serombongan berangkat semobil ya, banyak, maka boleh dikerjakan dengan berjamaah. Ya, sah. Ya, sah. Ustaz, Ya. nyampaikan pertanyaan dari jamaah online. Muhammad Ilham Madari. Pertanyaannya adalah, Di depan HP. Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya teman dan dia seperti menjaga tempat dagangannya. Dan dia itu kerja di bawahan oleh bos pemilik dagangan tersebut. Dan dia ini punya niat ingin sholat. Akan tetapi niat itu dihalangi oleh dengan kerjaan dia untuk menjaga sama menunggu untuk melayani pelanggan apabila seketika datang. Di posisi seperti itu, Ustadz, apakah boleh kita dilaksanakan qadha atau dia sudah berdosa karena meninggalkan sholat hanya karena pekerjaannya, Ustadz? Ya. Ya, kalau sampai meninggalkan sholat tentu dia berdosa. Karena hak Allah itu harus dinomorsatukan daripada hak makhluk. Tidak ada ketaatan pada makhluk ya kalau berkaitan dengan maksiat. Tidak sholat itu maksiat. Maka tidak wajib taat dengan bos, dengan pimpinan yang melarang kita sholat. Ya. Nah, cuma kalau mungkin agak telat saja, mungkin kalau jam zuhur itu jam 12, cuma karena ini mungkin nunggu sepi sekitar jam 1 baru sholat zuhur, maka itu tidak jadi masalah. Ya. Tidak dosa, tidak. Cuma gara-gara itu akhirnya sholat zuhur lewat, habis waktu lum zuhur juga, maka itu berdosa. Nah, tinggal kita ngomong baik ya dengan bos, tidak apa-apa sholat telat misalkan, atau kalau bisa yang ngomong, kalau bisa sholat tepat waktu. Ya kan, sholat tepat waktu, ibadah tepat waktu. Kalau tidak bisa, pilihan kedua, paling tidak agak mundur dikit jam sholat zuhurnya, misalnya dari jam 12 menjadi jam 1, nunggu mungkin pelanggan agak sepi dikit. Nah, kalau sampai habis waktu zuhur dak sholat juga, maka bosnya berdosa. Ya. Karena apa? Bosnya berdosa karena kullukum ra'in, setiap kita pemimpin. Maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Jadi jangan kira bos itu tidak bertanggung jawab atas sholat anak buahnya. Jangan kira ya presiden, gubernur sampai PRT itu tidak dimintai tanggung jawab atas tidak ibadatnya anak buah dia. Kalau RT dikit anak buah, kalau presiden seluruh menterinya, seluruh rakyatnya harus dikerinakan ibadat apa tidak. Kepala dinas, isi kantornya tuh ya harus diulukan untuk sholat. Kalau tidak, tanggung jawab bos. Karena kullukum ra'in, setiap pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab. Jadi ditanya di akhirat kayak ngapa nak buat muda semayang. Nah, gitu. Jadi dua-duanya sholat, tidak sholat ya, bos tadi menjadi asbab anak buahnya telat sholat, berdosa. Sang anak buah karena tidak berupaya untuk ngomong, kan ngomong, bos mohon maaf nak minta waktu 10 menit untuk sholat zuhur, ngomong ya, ngomong dulu. Nah, ketika tidak ada ikhtiar seperti itu sampai akhirnya habis waktu sholat, maka dia berdosa ya. Tapi qadha tetap berlaku ya, tetap wajib dia qadha sholat yang dia tinggalkan tadi, walaupun karena apa, mungkin perintah bos atau tidak diberikan waktu oleh bos untuk melaksanakan pekerjaan. Makanya yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu siapa? Seringkali saya sampaikan adalah wa abdun ahsana fi ma bainahu wa bain rabbi wa fi ma bainahu wa baina mawali. Ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah seorang pegawai yang dia tetap menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan menjalankan tugasnya sebagai seorang anak buah. Ya, jadi GW-nya benar sebagai anak buah, ya, dilaksanakan dengan sempurna pekerjaannya sesuai dengan perintah, tapi tugasnya sebagai hamba Allah tidak dilalaikan. Sholat tetap dilaksanakan. Menyeimbangkan ini, ya, itu yang mungkin agak sulit kalau kita bekerja dengan orang lain. Bagus kalau bos pengertian. Ya, maka para bos ingat itu tanggung jawab, berdosa. Ya, dimintai pertanggungjawab sampai di akhirat nanti. Ya, jadi jangan sampai lewat waktu baik. Jadi agak telat dikit, tidak apa-apa. Ya, yang penting masih dalam ruang lingkup waktu sholatnya. Jangan sampai habis waktu masih tak sholat, berdosa. Itu termasuk larangan ayat fawailul lil musallin, melalaikan sholat.
Dan ancamannya neraka wail. Orang yang melalaikan sholat tadi. Oke, bisa dipahami ya? Siapa lagi? Mang Hajar? Siapa lagi? Mengajar. Pakai mikrofonnya. Aku ini ada yang kutanya Pak Ustaz tentang qomat, tidak? Qomat itu dalam arti qomat itu mengajak kan, Ya. marilah kita sholat kan, mari menuju kemenangan, kira itu kan. Nah yang kutanya itu mana kalau kita sholat dewe atau kita ketinggalan sholat, Ya. perlu qomat apa tidak lagi kira itu? Ya. Nah itu baik, tidak banyak. Assalamualaikum. Ya. Azan dan iqamah itu dua sunnah dalam sholat dan hanya berlaku untuk sholat wajib. Baik sholat wajib adaan ataupun sholat wajib kodoan. Ya, asal sholat wajib 5 waktu, yang adaan berarti yang tepat waktu, itu adaan. Kalau yang habis waktu namanya kodoan. Tetap sunnah azan dan iqamah. Atau sholat berjamaah, sunnah azan dan iqamah. Sholat dewean, sunnah azan dan iqamah. Nah, yang sunnah iqamah saja, tidak sunnah azan adalah sholat dari jamaah perempuan. Atau perempuan dewek sholat di rumah, maka dia tidak perlu azan. Hanya cukup iqamah saja. Tapi kalau kita lanang sholat di rumah, kalau di masjid jelas ya, di rumah sholatnya dewean misalnya, ya, tidak ganti rewang, tetap sunnah azan, tetap sunnah iqamah. Itu hukumnya azan tuh ya. Jadi azan ini berlaku untuk sholat wajib 5 waktu di rumah atau di masjid, dewean atau berjamaah, adaan ataupun kodoan. Tetap sunnah azan dan iqamah. Yang sunnah qomat saja kapan? Bagi perempuan. Jadi perempuan tidak sunnah azan, malahan haram kalau perempuan azan di masjid. Nah, kalau azan di rumah ngajari anaknya tidak apa-apa. Atau ngajari lakinya azan ya kan, tidak apa-apa. Kebetulan pinter lah bininya ilmu agama kan. Akhirnya bini ngajar ngebang. Di rumah ngajari laki, tidak apa-apa ya. Cuma jangan ibu-ibu azan di masjid, haram. Dosa. Tidak boleh. Jelas Bang Hajar? Tapi itu sunat nanti kan? Sunat. Artinya kalau tidak dipakai sholat tetap sah. Nah begini, termasuk kodok tadi ya, kodok. Misalnya kita kodok bertahun-tahun kan, nah mau ngodoknya untuk jatah sehari misalnya, 5 waktu. Maka kita kodok, misal kita zuhur dulu kodoknya. Azan dulu, sebelum ngodok sholat zuhur tadi, azan dulu, sudah azan komat. Sudah komat baru mengkodok sholat zuhur. Dah selesai sholat zuhur, salam. Berdiri lagi, komat deh. Jadi azan cukup sekali. Ya, komat lagi. Nah, sudah selesai sholat asar. Salam, berdiri lagi, komat lagi, sholat maghrib. Ini kan cerita kodok. Udah selesai, salam, sholat maghrib, berdiri lagi, komat lagi. Bukan kumat lagi ya, komat lagi. Sholat isya. Udah selesai, salam, sholat isya, berdiri lagi, komat lagi. Sholat subuh. Udah selesai, 5 waktu sholat. Mengkodok sholat. Jatah sehari itu. Oke, mau sholat lagi? Nah, komat saja. Jadi misalnya kita kan tadi kodok taruhlah dari sholat asar ke sholat asar ke isya. Nah kita kan berarti mendahului isya kan. Nah kaget itu lah waktu isya kita ada kesempatan sholat lagi. Boleh kan? Boleh, mengkodok sholat ya. Kalau misalnya aku adalah sudah sholat isya, biarlah tak pernah sholat lagi. Tidak. Padahal tadi belum tepat waktu pun. Nah, gitu. Iya, yang tadi itu mengkodok. Kodok. Yang sholat tepat waktu nanti, ya sholat isya yang sekarang berarti. Namanya ngodok tuh bayar utang. Silakan. Jadi sholat dewean juga tetap pakai azan dan qomat. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam. Idam seandai kata kita kalau kodo langsung komat be Tan, mana Tan? Iya, langsung komat. Tidak pakai azan tapi Tan. Iya, azan tuh cukup di yang pertama saja. Kalau galak baik,
Oh, mak itu Kan Tat. sunnah. Oh, tidak perlu terlalu dibeban gini Tat. Iya. Apa? Kalau di masjid juga kaget wong anu kan? Iya. Ya kadang tuh aman cak kami nih Tat, lemak lah dibuka secara rinci kan. Iya. Kami nih Tat ini tidak pakai sunnah lagi. Iya. Iya. Oleh karena kami kodok itu loh. Iya. Aman yang 2 rakaat kami kodok ke subuh. Iya, iya. Oleh benar. karena selama ini kami ini banyak tinggalnya daripada sholatnya. Iya. Itu. Jadi kami ambil komand Tat. Iya. Tak apa-apa Tat. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih Tat. Assalamualaikum Tat. Kalau nak ngebang kaget heboh. Jadi kalau nak azan mungkin kodoknya waktu di rumah, tapi azannya pelan baik. Jangan pula nak pakai mic nih azan. Azan untuk kodok sholat tadi. Kalau mau pakai azan cukup yang di rumah, mengkodok di rumah. Kalau nak di masjid tidak usah. Ya takut timbul fitnah. Kalau komat juga komat ada yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lain tema Tat. Boleh. Jadi di sisi ini lain dari tema, melenceng ini dari tema. Jadi ada satu tempat, di tempat ini pernah terjadi suatu pembunuhan, ya kan? Nah, ya kan? Jadi pernah terjadi suatu pembunuhan, kemudian dijadi ke musola tempat ini. Apakah ada keringanan untuk yang si pembunuh ini? Maksudnya dalam arti kata yang ini dia sudah bunuh diri kan? Nah, jadi tempat yang dia bunuh itu istilahnya Oleh keluarganya. sekarang nak dibuat musola. Nah itu kan. Kira-kira ada tak faedahnya untuk istilah si mayat yang bunuh dan bunuh diri ini? Kira-kira kan itu. Ada tak keringanan ataupun ada apa? Iya, iya. Yang jelas itu agak berat persoalan itu. Ya, jadi saya tidak bisa jawab wallahu alam. Ya. Kasus pun agak berat. Berat pertanyaan itu, ya. Jadi tapi yang jelas ketika kita beramal insyaallah ada faedahnya. Tidak mungkin sia-sia. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kita beramal baik, kita jengok pahalanya, dapat pahalanya, mak itu juga sebaliknya. Cuma dosa bunuh itu kan berat. Ya, membunuh satu nyawa yang tidak bersalah, orang Islam, orang beriman kita bunuh, sikok nyawa orang mukmin itu sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Itu saking besar. Dan itu dosa besar nomor 2. Dosa besar nomor 1 itu adalah syirik. Nomor 2 membunuh. Urutannya. Tetapi insya Allah kalau memang betul-betul taubat, ya, kalau memang betul-betul taubat insya Allah. Cuma masalahnya dia ini bunuh diri juga kan? Nah, bunuh orang dan bunuh diri. Jadi double dosa. Jadi yang mewakafkan tadi kan tentu keluarganya kan? Ya. Mudah-mudahan kalau pahala insya Allah tetap ada pahala. Cuma apakah itu cukup? Nah, itu yang urusan Allah. Wallahu alam kan tadi saya bilang. Ya, cukup tidak pahala wakaf tadi dengan dosanya bunuh orang itu. Dan dosanya bunuh diri itu. Belum dosa yang lain. Kau rasa malah bunuh orang itu tak rajin sembahyang? Ya kan? Belum dosa yang tak sembahyang, belum dosa yang tak puasa. Ya, tapi tentu kita sebanyak apapun salah orang tetap kita sunnah berdoa supaya dosa dia diampuni oleh Allah, dosa kita juga diampuni oleh Allah SWT. Jadi tetap berikhtiar, urusan diterima tidak, ya, apa cukup apa tidak wakaf tadi untuk nebus dosa dia yang bunuh dan bunuh diri tadi, itu di akhirat. Allah alam ya, kita tidak bisa memastikan. Tat, tanya Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat Tat. Tentang pribadi saya saat ini baru belajar sholat, baru mau memperbaiki sholat. Jadi sering membuka di sosial media masalah sholat. Terus ada yang di sosial media itu ada yang mengatakan bahwa duduk sholat yang baik ataupun yang dilarang oleh Allah adalah duduk iqa'ah. Terus yang kedua katanya sholat apabila
barang siapa sengaja melupakan salam atau tidak sengaja melupakan salam, itu sholatnya dianggap batal. Nah, karena aku ini baru belajar, Tat, jadi nak nyaring yang benar yang salah kami tidak tahu, Tat. Apa benar apa tidak, jadi itulah Tak salam tadi. dengan Duduk apa duduk yang dibenci oleh Allah, katanya duduk ikoah katanya. Itu duduk seperti anjing katanya. Dalam sosial media itu kan. Duduk. Oh, sujud ya. Ya. Ini tangannya meleper, ya. Itu kalau dalam sholat, ya. Karena memang duduk tahiyat itu bukan main itu. Duduk tahiyat itu kaki kiri kita dudui, ya, terus kaki kanan tegak. Jadi bukan turun galo. Ya, memang menyalahi. Ya. Jadi duduk tahiyat yang benar adalah, ada yang nak nyontoh kan? Nah, menghajar itulah. Nah, ini tegak, ini tegak. Jadi bukannya turun. Tapi boleh bagi orang yang dalam kondisi darurat. Kalau kaki sakit atau dia memang tidak baca, itu tidak apa-apa. Karena hukum duduk itu wajib. Ya, harap kita bedakan. Hukum duduk tahiyat itu wajib. Tekniknya dengan cara iftirosh atau tawaruk itu sunnah. Harap bedakan. Jadi ketika kita membaca tahiyat, duduknya wajib. Caranya dengan iftirosh sunnah. Paham maksud saya? Nah, cara iftirosh yang tadi, Mang. Coba contoh lagi, Mang. Nah, ya. Cara duduk tahiyat awal ini, nah, dengan kaki ditegak ini sunnah. Kalau baca. Cuma kalau memang orang tidak bisa karena sesuatu dan lain hal, karena sakit atau baru belajar sholat sehingga tidak pernah duduk tahiyat, jadi susah. Akhirnya duduk main ini sah sholatnya. Karena cara duduk sunnah. Oke? Duduknya yang wajib. Paham maksud aku bedanya? Duduknya duduknya wajib. Caranya sunnah. Nah, ini tegak. Ini cara duduk tahiyat awal. Ini cara duduk antara dua sujud. Kalau duduk tahiyat akhir, mau mana, Bang? Mana? Ini nyelip ke sini, ini nyelip ke sini. Nah, ini duduk tahiyat akhir. Ini sunnah, bukan wajib. Duduknya wajib, cara seperti ini sunnah. Harap dibedakan. Jadi seandainya tidak baca, akhirnya kakinya main ini karena sakit. Sah salat. Iya, makruh. Ada yang tak baca ini main ini sudah. Di masjid itu kan ada yang main ini. Boleh tak baca lagi. Padahal dia baca ya. Kalau dia sengaja padahal bisa duduk tahiyat secara sempurna dengan iftirosh dan tawarruk, dia bisa, tapi tidak dia lakukan, makruh. Salatnya sah. Makruh itu salat masih sah, tapi menghilangkan pahala. Artinya sia-sia sembahyangnya, tak dapat pahala. Karena meninggalkan yang sunnah. Tapi salat sah. Jadi harap dibedakan, perlu saya tegaskan, duduk itu wajib ketika tahiyat. Ya, duduknya wajib. Tapi cara duduk sunnah. Ada ya? Nah, kalau yang sujud itu tangan kita sejajar dengan Pak sujud. Jadi miluk sujud, tangan ini seharusnya diangkat. Jadi tidak menyentuh. Nah, kalau menyentuh seperti ini memang makruh. Makruh, tidak sampai batal sholat. Ya, kalau batal itu berlebihan sudah. Makruh, karena sunnahnya diangkat. Yang menyentuh tempat sujud itu adalah telapak tangan, bukan lengan. Bukan siku, enggak. Hanya telapak tangan saja. Rukun sujud itu ada Ya, 8. 7. Bukan rukun sujud, anggota sujud. Kening. Satu kening ya. Hidung ini sunnah, tidak wajib hidung miluk sujud, sunnah. Jadi yang wajib itu kening. Ya, tapi hidung sunnah ikut. Kalau tidak miluk, sujud tetap sah. 2 telapak tangan. 2 lutut. Jari-jari kaki. Jari kaki bagian dalam, maka harus diketuk, ditekan. Jadi jangan ngangkat. Kalau ngangkat tidak sah, karena tidak menyentuh tempat sujud. Ya, gitu. Nah, jadi telapak tangan bukan lengan. Jadi lengan tidak boleh. Itu yang dilarang. Nah, masalah salam itu salam yang pertama rukun sholat, wajib. Maka kalau tidak mengucap salam yang pertama, sholatnya batal, tidak sah. Salam yang kedua sunat. Jadi kalau tidak diucap, sholat
tetap sah. Nah, bagusnya dua-duanya, salam kanan, salam kiri. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya Pak Yadi ya. Pakai mic dulu. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Tad anaknya tadi. Kalau orang yang meninggal tuh Pak, biasanya di koma terus di azan nggak? Hukumnya cak mana Tad? Iya. Oh ya. Azan dan iqamah pada mayit yang sudah meninggal, azannya biasanya dikubur. Hukumnya tidak sunnah. Hukumnya tidak sunnah menurut Imam Syafi'i. Ya, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan hukum azan dikubur tidak sunnah. Tidak sunnah, jelas? Nah, tapi ada sebagian kecil, artinya pendapat minoritas. Ya, beberapa gelintir ulama dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan sunnah. Ya, tapi ini pendapat dhaif. Artinya yang dipakai masyarakat sekarang, azan di kubur itu pendapat memang ada, tapi pendapat yang lemah. Bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i justru berpendapat sebaliknya, tidak sunnah. Tetapi ya kita tetap menghargai perbedaan pendapat. Yang yakin, yang makai silakan, karena masih ada ulama yang berfatwa demikian dengan dalil kias. Kiasnya adalah dikiaskan dengan hadis ketika bayi baru lahir sunnah diazankan di telinga kanan, sunnah qomah telinga kiri. Nah, hadis itu dijadikan dalil oleh ulama yang membolehkan azan di makam. Kalau bayi baru lahir disambut, disambut dengan azan, ya kan, untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, maka begitu kita pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dimakamkan itu, maka dilepas. Jadi ada penyambutan, ada pelepasan. Ada selamat datang, ada selamat jalan. Dilepas juga dengan kumandang azan. Nah, itu ada yang berpendapat demikian, silakan. Yakin yang mana? Artinya tetap ada dasar. Nah, juga ada hadis yang menyebutkan ketika kita memakamkan mayit bersamaan waktunya dengan azan di masjid, maka almarhum itu dapat keringanan berkat azan dari masjid tadi. Jadi barengan waktunya, mungkin tidak sengaja kan? Begitu kita masuk ke dalam kubur almarhum tadi, azan berkumandang di masjid. Nah, maka berkat azan itu ada fadilah. Nah, ini menjadi dalil tambahan bagi orang yang menyatakan kesunahan azan di kubur. Kita tinggal pilih yang mana? Ya, nak makai apa ya tidak sudah. Nah, jadi ada dasar. Cuma walaupun dhaif, walaupun lemah pendapat ini ya. Gitu. Oh iya, terus Pak Ustadz ini yang di luar, Ya, kedengaran. yang seperti penguburan itu ya. Iya. Itu kan kalau nak ngubur biasanya tanah itu dimasukkan ke tikar, berapa kali tumpahin itu, adab kayak gitu emang disunahkan apa memang tradisi kayak gitu? Ya, itu tradisi pakai tikar. Karena biar sopan saja. Karena mayit itu dia tetap merasakan sakit. Dia merasakan kurang nyaman ketika dia diperlakukan tidak sopan, tidak baik. Makanya kita kan dilarang duduk di atas makam. Nijak makam waktu masuk areal pemakam, nijak, duduk, apalagi sampai buang hajat, buang air. Mereka terganggu. Karena orang yang meninggal itu hanya yantakil min darin ila darin, hanya pindah alam. Ya, mereka hidup di alam sana dan terganggu dengan gawe kita yang tidak sopan. Jadi kalau misalnya langsung tanah itu dimasukkan, kan kuat itu, campain, tamtum ya kan? Maka biar halus jatuhnya tanah ke dalam makam itu diakali pakai tikar itu, biar masuknya lembut. Ya, gitu. Kadang ada hitungannya berapa kali. Enggak masalah itu. Kamu aja nama mana berapa kali? Wasiatnya lah. Jadi gitu.
Pasti itulah. Mama nggak mau lama. Kalau kamu lama mati, kok ngomong dari ya kan? Sebelum lah anak ngomong. Maka memperlakukan mayit itu bagus-bagus, mandi kenyal, jangan gerasa kerusuk, ngasak itu pelan-pelan. Mereka sakit. Beliau tuh sakit. Kata Syekh Nawawi Al-Bantan, orang yang sudah meninggal dunia itu tetap ada hubungan dengan ruhnya, walaupun sudah berpisah ruh dari badan. Beliau umpamakan dalam kitab Qatrul Ghais itu bagaikan sinar matahari. Sinar matahari itu kan jauh dari planet kita nih, planet bumi. Itu ribuan kilometer. Siapa yang tahu angka pastinya? Yang jelas ribuan kilometer, ya, Ustaz Al-Ghazali ya. Nah, tetapi meskipun jarak matahari dari bumi ribuan kilometer, kita masih terasa panas. Apalagi pas siang hari. Nah, itulah gambaran antara jasad dengan ruh. Walaupun sudah berpisah dengan badan, masih terasa panas. Masih terasa ketika dia diperlakukan tidak benar. Sakit di waktu kita picit-picit. Yang merasakan sakit bukan badannya, ruhnya. Sama sebagaimana kita merasakan panasnya matahari ya ketika walaupun matahari jauh jaraknya dari kita. Nah, itulah contohnya perbandingannya. Jadi bagus-bagus untuk mandikan, ngafani, masukkan ke dalam kubur. Jangan sampai katilnya campak, itu keluar dari katil, ya kan? Itu sakit dia. Ruhnya yang merasakan sakit. Kalau jasad itu ya itulah. Jadi tetap bagus-bagus perlakukan. Bahkan setelah dia ribuan tahun pun dimakamkan, kuburnya tidak boleh dibasing-basingkan. Ya, dibuang kotoran di situ, atau ada yang sampai zina di situ kan? Ya, ada yang tidur di situ nyari nomor togel misalnya kan? Itu juga mengganggu beliau. Ya, tetap karena manusia itu mulia hidupnya dan matinya. Maka perlakukan dengan baik. Walaupun mungkin kita nyengok dia orang tak baik. Yang misalnya mati bunuh diri tadi, tetap perlakukan jenazahnya dengan baik. Kita husnuzon saja. Ya, mungkin dia sempat taubat sebelum dia meninggal dunia. Allahu a'lam. Ya. Mungkin masih lanjutin tentang kuburan tadi tak? Misal ada keperluan sesuatu kan, misal membuat jalan, apa membuat bangunan, harus menggusur kuburan. Nah, kuburan itu dipindah ke itu cak mana tak? Ya, boleh atas izin dari ahli waris tentunya, ya persetujuan dari ahli waris, maka boleh makam itu dipindahkan. Maka dan itu kan sudah banyak dilaksanakan di mana-mana, artinya itu diperkenankan. Ya, boleh. Kalau memang betul-betul darurat. Kalau tidak darurat, maka tidak boleh. Haram membongkar kuburan itu kalau tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, kalau kati alasan yang penting nian untuk penting banyak, maka haram. Mongkar kuburan itu lagi haram, apalagi nak mindah kan yo. Ya, nah tapi kalau memang alasan sangat-sangat penting, boleh. Daripada ad-darurat tubihul mahzurat. Itu kaidah itu berlaku. Kondisi darurat membolehkan yang terlarang. Ya, mongkar kuburan itu haram, dilarang. Cuma kalau yang penting boleh. Kalau cuman seandainya untuk mendekatkan dia dengan keluarga, taruhlah kuburan ini bisa dengan keluarga lain, kan? Nah, dan dipindahkan dengan dekat dengan keluarga ini. Nah, itu bukan alasan darurat. Tidak masuk darurat. Tidak darurat. Alasan darurat itu untuk kepentingan umum. Atau misalnya kubur itu misalnya pinggir sungai. Sungai itu terbis. Nah, kalau tidak dipindah, makamnya pun akan amblas hilang. Itu darurat. Atau jalur, termasuk jalur untuk jalan raya tadi, itu termasuk darurat, kepentingan umum kan? Kalau otopsi, otopsi hukum asalnya haram, kecuali memang betul-betul darurat. Ya, karena itu menyakiti mayit, harus belah-belah, ketengkoraknya pun dibelah, ya kan? Ya, maka lebih baik tidak otopsi, kecuali memang sangat penting. Misalnya kematian tokoh tertentu, untuk menghilangkan fitnah yang terjadi, maka harus dilakukan otopsi misalnya. Jadi hajatnya memang lebih besar daripada kepentingan otopsi itu. Hajatnya lebih banyak, lebih besar. Ya, maka boleh kalau memang betul-betul darurat. Cuma kalau sekedar untuk tahu baik, bukan untuk menghindari fitnah yang lebih besar, tidak perlu dilakukan otopsi. Tapi misalnya pembunuhan satu orang ini melibatkan orang banyak, dan kalau tidak dilakukan otopsi, fitnahnya tidak akan selesai. Artinya untuk mendamaikan dua kubu yang sedang perang misalnya kan, kalau biar tahu hasilnya sehingga bisa meredam
ya, fitnah yang timbul, berarti kan besar fadilahnya itu. Besar apa tujuannya. Boleh. Kalau memang betul-betul darurat. Tapi itu pun harus izin. Ya, izin dari ahli waris. Yang ini masalah ini ya. Ini kuburan ini posisi kemarin itu kan belum ada pemakaman umum kan dari kelapa itu ya. Cuman posisi sekarang waktu itu meninggal itu ditumpang katakanlah di tanah pemakaman pribadi. Jadi rencananya nak dipindah ke. Ya memang tidak orang yang punya tanah tapi harus pindah kubur tidak. Cuman istilahnya anuan keluarga. Jadi itu termasuk darurat dari kira. Wallahu alam. Darurat apa tidak itu? Di tanah pribadi ya? Iya, tanah pribadi pemakaman orang kan. Karena sekarang lah ada pemakaman umum ya. Saya dekat dengan keluarga. Rencana itu nak dipindah sih. Kira-kira haram tak saudara nih? Tidak tahu. Kalau tanah itu tanah keluarga, tanah orang numpang kan, dan ada harapan, ada rencana-rencana, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ke depan, mungkin bakal dijual oleh ahli warisnya, ya kan? Artinya makam itu kan dalam kondisi tidak aman, ya, tidak bisa dipastikan keamanannya, kecuali di makam umum, tidak mungkin orang nak ngubahnya. Tapi kalau di tanah pribadi besar kemungkinan, apalagi anak cucu kakek, ada kemungkinan tidak lagi tinggal di situ, kemungkinan itu bakal dijual. Yang tuan barunya belum tentu juga kan bisa menghargai, bisa merawat makam itu. Ya, saya pikir itu bisa dijadikan alasan. Ya. Cuma kalau alasan tadi cuma nak nekatkan baik, nah itu bukan. Jelas tidak ya. Misalnya dikuburkan di Mekah, anak dibawa ke Indonesia, lemaklah di sana. Ongkosnya besar, nak dibawa ke sini itu kan. Terus kalau di sana ada fadilah, apalagi tinggal di Madinah, itu dijamin. Orang-orang yang tinggal di Madinah itu ada jaminan. Ya, selamat. Rugi dibawa ke sini. Mayat terendam kan itu baca dipindah boleh. Ya, misalnya makamnya terendam, bakal terbis ya. Itu darurat termasuk. Iya, boleh. Semua keluarga itu amre. Kalau di belakang daerah keluarga. Iya, kubur di bawah itu tanaman sungai. Tapi bahaya tinggal tulang saja kan. Ya, boleh. Dibungkus baru. Kalau masih utuh bagus ya. Masih? Sebelum aku nanya mau Wahab. Malah nanya beliau selesai gitu. Sudah ya? Mang? Anggukan beliau tuh ketok palu, tidak baca itu. Tanda berakhir majelis. Oke, ini saja taklim kita, cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan berkah ya. Tuan rumah dengan segala hidangannya, rezekinya makin lancar. Kita yang makan nih ya jadi darah daging, jadi kenyang ya kan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhabahu wa minal lutfi anfa'ahu ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai' rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.